Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Juli Jati Prambuti, dalam Ngaji Seni Rupa. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat dan selalu keren. Sahabat-sahabat semua, mari kita memikirkan tentang seni rupa yang masuk ke abad 21 ini. Sebelumnya saya sudah mengatakan bahwa sesungguhnya dalam perjalanan seni rupa modern hingga kontemporer, saya mencatat sekurangnya ada 5 kesadaran utama. Yang pertama adalah kesadaran mitologis, yang kedua adalah kesadaran kebangsaan atau keindonesiaan, yang ketiga adalah kesadaran ideologi atau kesadaran politik, yang keempat kesadaran akademik atau keilmuan, dan yang keempat adalah kesadaran global dalam konteks global art market. Sahabat-sahabat semua, sebelum masuk ke penjelasan tentang 5 kesadaran utama hasil dari semacam kesimpulan saya setelah membaca gerak sejarah seni rupa Indonesia dari awal abad 20 sampai hari ini, saya kok menyimpulkan ada 5 itu. Persoalan Anda setuju atau tidak, ya silahkan Anda kembangkan dengan banyak membaca data dan kemudian berusaha menemukan hal-hal yang sifatnya mungkin baru atau bahkan mematahkan apa yang saya katakan. Ini silahkan, saya sangat senang apabila ada sahabat-sahabat yang mengkajinya lebih jeli lagi. Sahabat-sahabat semua, sebelum masuk ke persoalan itu, saya akan sedikit bercerita mengenai setting besarnya dulu. Asia kita tahu adalah sebuah wilayah yang sejak dulu itu wilayah yang luar biasa sebagai magnet dunia. Kalau bukan magnet tentu orang-orang barat tidak tertarik datang ke sini. Nah, di Asia inilah agama-agama besar muncul, lahir, kemudian berkembang, dan karena itu mewarnai dasar-dasar kultural di Asia, yaitu yang bersifat spiritualitas. Dari Cina, India, kemudian Jepang, lalu sampai ke Asia Tenggara, juga Indonesia mengalami satu perkembangan yang didasarkan pada spiritualitas. Itu sebuah dasar-dasar kebudayaan yang harus kita pahami. Nah, yang dimaksud spiritualitas itu adalah suatu world view yang didasarkan pada dunia metafisik, yang ada yang merujuk pada agama, ada yang merujuk pada kepercayaan-kepercayaan lokal, atau mitos-mitos, yang memang dipercaya ada dan betul-betul dijadikan world view dalam kebudayaan di masing-masing wilayah, Jadi tidak harus kalau kita ngomong spiritualitas maka bayangan kita selalu agama, bukan. Jadi itu salah satu saja aspek yang dirujuk, Tetapi spiritualitas bisa sangat luas maknanya. Nah, sahabat-sahabat semua, di dalam perkembangan abad 21, Asia itu mengalami satu fragmentasi yang sangat berbeda dari abad 20. Karena abad 21 diwarnai oleh pertumbuhan ekonomi yang luar biasa cepat, eksponensial pertumbuhannya. Kita lihat Cina, kita lihat Korea Selatan, kita lihat Jepang, kita lihat Taiwan, lalu kemudian Singapura, Thailand, Malaysia, dan belakangan ada Vietnam. Tentu tetangga kita sebelah selatan yaitu Australia, dan juga jangan dilupakan India. Ini saya kira satu negara-negara yang secara ekonomi memang berlari kencang. Oleh karena itu kemudian berdampak pada perkembangan infrastruktur seni rupa di berbagai negara-negara Asia Pasifik ini. Kita lihat berbagai peristiwa seni rupa berskala internasional itu banyak digelar di negara-negara Asia Pasifik, di Jepang, di Cina, di Korea Selatan. Bienal internasional itu banyak terjadi di negara-negara itu, termasuk di Australia, juga termasuk di
Indonesia, termasuk di negara kecil di utara Indonesia, yaitu Singapura. Nah, karena peristiwa-peristiwa seni rupa internasional yang semula itu banyak terjadi di Eropa dan Amerika, dan itu selalu dijadikan international issues. Nah, kita kemudian mengambil alih ya negara-negara Asia Pasifik itu kemudian menjadi parameter baru atau kiblat baru atau titik pertumbuhan baru di dunia seni rupa kontemporer terutama. Nah, kenapa demikian? Karena memang pasar itu ada di sini. Market itu tumbuh. Ya, bahkan banyak kolektor dari barat ya, dari Amerika yang kemudian juga mencari karya-karya di luar Eropa dan Amerika, ya, termasuk kolektor-kolektor Jepang yang memborong karya-karya master Eropa ya yang dibawa ke Jepang ya. Dan ini menimbulkan satu situasi persepsi yang baru ya, bahwa dunia seni rupa sekarang sudah tidak ada lagi semacam stratifikasi atau strata ya, bahwa di barat itu yang superior sementara di Asia atau timur katakanlah itu inferior. Sekarang dalam konteks abad 21 semuanya itu duduk bareng dengan format kerjasama. Maka kemudian muncul istilah international art ya. International art sebuah istilah yang yang lebih dimaknai sebagai sebuah bentuk kerjasama yang didasarkan pada memang kekuatan ekonomi yang memungkinkan adanya satu peristiwa-peristiwa internasional dalam bidang seni rupa yang satu sama lain saling memberikan kontribusi ya, makanya kemudian disebut dengan international art ya. Itu seperti kayak ada misi diplomasi dan seterusnya. Nah, kemudian lama-kelamaan memang ya setelah market itu terus bergerak, maka kemudian ada tren-tren baru, ada paradigma-paradigma yang kemudian muncul dan kemudian diartikulasikan, dipahami secara baru, yang kemudian jadilah istilah baru yang disebut dengan global art. Nah, global art ini tentu ada pengaruhnya tidak hanya di dunia seni rupa, tetapi juga karena pengaruh temuan-temuan media baru ya, yang kemudian pengaruh dari berbagai tempat itu demikian cepat. Karena itu terjadi semacam homogenitas penciptaan seni ya, dan juga terjadi satu percepatan art management ya, perkembangan tata kelola seni yang sifatnya global ya, yang bisa dikendalikan di berbagai titik-titik strategis tapi kemudian berdampak luas. Ini yang kemudian disebut dengan global art. Nah, sahabat-sahabat semua, terkait dari paradigma pramodern yang didasarkan oleh spiritualitas, kemudian paradigma ekonomi yang terjadi di awal abad 20 mulai, kemudian menjadi sangat eksponensial di abad 21, maka kita kemudian bisa mengaitkan dengan apa yang terjadi di dalam perjalanan atau gerak sejarah di Indonesia. Seni rupa Indonesia tentu terutama memasuki abad 20 tidak lepas dari isu-isu yang berkembang di wilayah yang lebih luas ya, dalam hal ini Asia tadi. Nah, yang pertama yang saya catat adalah kesadaran mitologis, dan ini memang terkait dengan tadi sifat dasar spiritualitas itu. Ya, ketika Raden Saleh misalkan melukis Pangeran Diponegoro ya tertangkap, kemudian dia membusungkan dada di depan Jenderal de Kock, tidak lain karena itu persepsinya dia terhadap Diponegoro sebagai Ratu Adil yang di tanah Jawa, yang kemudian dia mempersepsikan seperti itu, jadilah karya semacam itu. Kira-kira menurut saya seperti itu. Kemudian Basuki Abdullah melukis Ratu Pantai Selatan atau Nyai Roro Kidul. Kemudian juga dunia pewayangan Sugriwo Subali. Ya, itu tidak lain karena Basuki Abdullah sangat memahami budaya-budaya Jawa, dan karena memang dia orang Jawa dari kalangan ningrat ya.
Kemudian yang berikutnya adalah kesadaran kebangsaan. Nah, ini juga terkait dengan situasi awal abad 20 di mana negara-negara di Asia terutama sejak mengalami kolonialisme memang awal abad 20 itu sedang gencar-gencarnya untuk merdeka. Karena itu kesadaran nasionalisme itu tumbuh di awal abad 20 seiring dengan perkembangan narasi besar apa yang disebut dengan humanisme. Nah, kemudian ini yang kemudian secara praksis tampak di dalam persagi misalkan. Nah, itulah yang kemudian terjadi apa yang disebut dengan seni lukis Indonesia baru atau corak seni lukis yang dianggap baru itu. Karena ada muatan kesadaran kebangsaan itu. Kemudian yang ketiga adalah kesadaran ideologi atau kesadaran politik, dan ini juga menjadi rentetan ya, setelah dekade 30-an lahirnya persagi, kemudian dekade 40-an datang Jepang, kemudian 50-an 60-an itu terjadi turbulensi politik ya, karena itu juga mempengaruhi dunia keseni rupaan ya, terjadi pertarungan antara manifesto kebudayaan, kelompok manifest kebudayaan dengan kelompok Lekra, Lembaga Kebudayaan Rakyat ya, yang di bawah naungan Partai Komunis Indonesia. Dan itu keren banget karena saya melihatnya dari pertarungan pemikiran, bukan soal partainya. Nah, yang berikutnya adalah kesadaran ilmu. Kesadaran ilmu atau kesadaran akademik ya, itu memang dekade 50-an berdiri dua akademi pokok ya, yang kemudian itu yang memproduksi intelektualitas di dunia seni rupa ya. Seni rupa ITB berdiri, kemudian 2 tahun kemudian kalau tidak salah itu berdiri Akademi Seni Rupa Indonesia. Nah, itulah yang kemudian mendasari satu praksis baru bahwa seni rupa modern kemudian dipikirkan, direncanakan melalui pembelajaran, melalui perkuliahan, ada kurikulumnya, dan lalu terbentuklah generasi intelektual atau generasi kesenimanan yang perspektifnya itu keilmuan ya, bukan sekedar langsung praktek kayak di sanggar, tetapi ada wacana, ada pengetahuan seni di situ, ada apresiasi, ada filsafat dan seterusnya. Ya, tetapi juga harus kita lihat bahwa dalam konteks besar wacana seni rupa modern barat atau the western art ya, itu sangat dominan ya, sangat dominan dipelajari oleh para pelajar seni rupa atau mahasiswa seni rupa baik di ITB maupun di ASRI Jogja. Ya, kemudian dua institusi itu terus kemudian berkembang sampai hari ini. Kemudian yang berikutnya adalah kesadaran global. Sahabat-sahabat, kesadaran global ini adalah kesadaran di mana tadi konteksnya negara Asia Pasifik yang sudah ada di dalam konteks perkembangan ekonomi yang sangat cepat, maka kesadaran global itu menjadi sangat mendapatkan tempat ya. Kenapa? Karena infrastruktur di dunia art market, global art market itu menjadi memiliki satu wahana, medan tempur baru ya, di mana di situ ada pertumbuhan market, pertumbuhan kolektor, pertumbuhan galeri ya, dan pertumbuhan art auction yang ada di titik-titik strategis ya di negara-negara Asia Pasifik. Di Indonesia saja ketika saya mulai riset tentang art market itu ada 7 auction ya, art auction ya, jadi rumah lelang seni yang sangat sering sekali melaksanakan lelang ya. Itu memunculkan satu situasi di mana terjadi ekonomisasi seni atau komodifikasi seni yang luar biasa di Indonesia sejak dekade 90-an ya, 2000-an. Jadi akhir 80-an sebenarnya sudah ada boom seni rupa 1987-an, kemudian 10 tahun kemudian ada boom yang kedua, artinya di situ 1997 ya, juga itu terkait dengan boom seni rupa kontemporer Cina, yang kemudian 2007 terjadi boom lagi ya, yang dimana terjadi
boom yang ketiga, dan itu karena juga ada kaitannya dengan naik turunnya perkembangan global art market di dalam Indonesia dan di luar Indonesia. Inilah yang harus kita lihat secara jernih, ya, bahwa dalam konteks Indonesia, ya, sejarah itu tidak bisa lepas dari konteks global, khususnya di Asia. Inilah yang saya sebut pergeseran besar yang harus kita pahami. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.